PDI Perjuangan sudah secara terbuka akan mendukung kabinet pemerintahan Prabowo Gibran selama kabinet tersebut selaras dengan visi PDI Perjuangan. Apakah ucapan Said Abdullah itu adalah kode PDIP bakal berlayar bersama kabinet Prabowo? Kami diskusikan bersama politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, lalu ada juga politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Guntur, pernyataan Pak Said kemarin yang bilang PDIP akan dukung pemerintahan Prabowo selama itu satu visi dengan partai. Apakah ini tandanya PDI Perjuangan lagi buka hati nih untuk pemerintahan yang baru? Ya, terima kasih Mas. Jadi PDI Perjuangan sampai sekarang belum ada keputusan apakah mau bergabung atau di luar pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Namun kami juga menunggu pertemuan antara Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, dengan Pak Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan yang mungkin terjadi sebelum pelantikan pada tanggal 20 Oktober. Yang dimaksud yang disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Buya Said Abdullah, bahwa dukungan itu merupakan dukungan positif ya, dalam arti tidak dalam arti mau bergabung dalam kabinet, karena itu menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum, tetapi kami ingin mendukung dalam arti memberikan kesempatan. Apalagi ini adalah masa transisi, maka PDI Perjuangan akan ikut membangun suasana yang kondusif, yang positif, agar transisi politik kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu bisa berlangsung secara apik. Jadi ini merupakan Mas Guntur? PDI Perjuangan, dan juga PDI Perjuangan sangat mendukung ya apa disampaikan oleh Pak Prabowo untuk membangun yang disebut dengan zakon kabinet. Kami sangat mendukung hal itu. Kalau kemudian, sorry saya potong di situ. Kalau kemudian dikatakan oleh Pak Said selama selaras dengan visi partai, apakah sejauh ini ada visi dari pemerintahan Prabowo yang tidak selaras sejauh ini menurut Anda? Ya, kami tidak menemukan hal itu, bahwa itu bertentangan dengan visi misi PDI Perjuangan. Ya, tapi kalau dimaknai ingin bergabung dalam arti dalam pemerintahan Pak Prabowo itu belum diputuskan, Mas. Karena itu merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum kami, Ibu Megawati, yang nanti akan memutuskan apakah berada dalam pemerintahan atau tetap di luar pemerintahan. Dan juga biasanya keputusan penting itu akan diputuskan dalam kongres yang akan dilakukan pada tahun depan. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Riza, begini, dalam beberapa kesempatan ada sinyal-sinyal nih yang ditangkap publik begitu. Di penutupan Kongres Nasdem, Pak Prabowo sudah melempar sinyal menunggu partai lain untuk bergabung. Kemudian saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra waktu itu di Indonesia Arena, Pak Prabowo sempat nanya ke Pak Azwar Anas, kader PDI Perjuangan yang datang saat itu, Bu Mega ada titip salam buat saya. Nah, apakah ini tanda bahwa sebetulnya saling buka hati nih antara Gerindra dengan PDI Perjuangan? Ya, memang yang perlu kami sampaikan berulang kali bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik ya. Tentu kedua orang tuanya, Bung Karno dan Pak Sumitro, punya hubungan yang baik. Kemudian di Pak Prabowo Ibu Mega bahkan sempat menjadi pasangan Pilpres 2009 dan terus membangun komunikasi, silaturahmi, dan juga hubungan PDIP dengan Gerindra juga baik. Sekalipun di beberapa kontestasi Pilpres kami berkompetisi, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo 2 kali berkompetisi, dan 2024 juga berkompetisi lagi dengan PDIP dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo. Alhamdulillah Pak Prabowo, Mas Gibran terpilih. Namun perlu kami sampaikan bahwa hubungan keduanya sangat baik, sangat harmonis, saling mengisi, saling melengkapi, karena keduanya sama-sama memastikan kecintaannya pada tanah air, bangsa negara, selalu berusaha sebagai pemimpin bangsa, tokoh bangsa yang negarawan, mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tapi sesungguhnya Partai Gerindra berharapkah agar PDI Perjuangan ikut bergabung ke pemerintahan Prabowo? Dalam banyak kesempatan Pak Prabowo selalu menyampaikan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan bangsa, kedamaian, situasi politik yang kondusif, agar pembangunan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan rakyat bisa berlangsung dengan baik dan sukses. Atas dasar itu Bapak Prabowo selalu menyampaikan, selalu ingin mengajak semua elemen bangsa, semua partai politik, semua organisasi, komunitas, seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun bangsa. Bagi Pak Prabowo, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terasa kurang. Jadi beliau itu selalu mengedepankan pentingnya kesatuan dan persatuan,
pentingnya bersama-sama, gotong royong, membangun bangsa. Terlebih dengan PDIP yang punya hubungan baik selama ini dengan Partai Gerindra, Pak Prabowo dengan Ibu Megawati juga hubungannya terus baik sejak awal hingga kini dan ke depan. Jadi tentunya kami senang apabila Partai PDIP terus terlibat aktif dalam ikut berpartisipasi membangun bangsa ke depan. Tadi sempat disinggung juga oleh Mas Guntur, ini tinggal menunggu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Nah, sejauh ini mengapa tantangannya dihadapi sebetulnya sampai pertemuan ini masih belum ketahuan juga nih tanda-tandanya kapan, Pak Riza? Ya, yang pasti semua punya kesamaan pandang, kesamaan hati untuk bangsa negara. Soal teknis pertemuan tentu harus disesuaikan dengan waktu kesibukan kedua tokoh ini. Yang kita senang bahwa pertemuan ini insya Allah akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Persisnya kita tunggu saja, dan seluruh rakyat Indonesia berharap kedua tokoh ini tidak hanya bertemu, tapi terus menyamakan ya bagaimana partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan ke depan. Tentu peran PDIP sebagai partai pemenang di Republik Indonesia ini menjadi penting, peran Ibu Mega sebagai presiden kelima tokoh bangsa juga sangat penting. Jadi kami Partai Gerindra, Partai Koalisi, dan tentu Pak Prabowo sangat senang apabila silaturahmi dengan Ibu Megawati nanti tidak hanya berlangsung, tapi juga membangun kesamaan dan kesepakatan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Mas Umam, kalau Anda menangkapnya pernyataan Said Abdullah itu sebagai kode keras dalam tanda kutip bahwa PDIP sedang terbuka untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo? Ya, saya pikir yang disampaikan oleh Pak Said itu adalah sebuah lampu hijau bagi proses kerjasama lebih lanjut antara Pak Prabowo dengan PDIP. Meskipun skemanya seperti apa tentu harus nanti dipikirkan secara matang. Tetapi kalau misal kemudian ada proses komunikasi yang terbuka antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, tentu hal itu akan memberikan ruang yang lebih produktif bagi transisi kepemimpinan, sehingga kemudian tidak ada bayang-bayang yang berpotensi menciptakan instabilitas politik dalam fase transisional itu. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian ada pertemuan, maka itu akan bisa menjadi ruang negosiasi sekaligus kompromi dalam konteks strategis kenegaraan maupun dalam konteks kepentingan politik praktis ke depan. Barangkali ibarat kalau misal pemerintahan baru siap-siap take off, semua sudah berada di dalam pesawat besar, PDIP ini yang sedang ditunggu. Tetapi belum tentu juga tawaran untuk mendapatkan menteri dan sebagainya diterima oleh PDIP. Tapi meskipun nanti PDIP tidak ikut dalam penerbangan, bisa saja PDIP tetap menitipkan banyak sekali bagasi, baik itu dalam konteks bentuk apapun ya, dalam konteks kalkulasi kenegaraan maupun dalam konteks politik praktis. Yang kedua, kalau misal kemudian Bu Mega dengan Pak Prabowo bertemu, maka hal itu berpotensi menjadi sebuah strategi balance of power. Bagaimana strategi perimbangan kekuasaan, dan hal itu dilakukan sebagai langkah mitigasi supaya tidak ada salah satu kekuatan di lingkar dekat presiden terpilih yang kemudian melanjutkan praktik cawe-cawe sehingga kemudian berpotensi mendegradasi fungsi dari presidensialisme itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian menurut informasi spekulatif banyak pihak mencoba untuk mengkait-kaitkan bahwa Pak Jokowi atau putranya Mas Gibran yang akan menjadi wapres berpotensi masuk menjadi salah satu elit di dalam partai Golkar misalnya, yang kita tahu Golkar adalah salah satu komponen kekuatan terbesar di dalam internal Koalisi Indonesia Maju, maka hal itu berpotensi menjadi alat mekanisme untuk mempengaruhi, mengendalikan, sekaligus mengontrol arah kebijakan strategis pemerintahan ke depan. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, maka pertemuan dengan Bu Mega bisa menjadi alat bargaining position, sekaligus juga strategi balance of power dalam konteks dinamika kekuasaan mendatang. Kalau kemudian ini dianggap sebagai lampu hijau menurut Anda, Mas Umam, bagaimana dengan sosok Gibran yang ada di pemerintahan baru ini? Saya pikir itu adalah faktor yang menjadi ganjalan utama bagi PDIP untuk menerima proposal politik dari Pak Prabowo. Kalau misal tidak ada ganjalan tersebut dalam konteks komunikasi politik, dalam konteks positioning partai, dalam konteks positioning politik, tentu PDIP akan menerima proposal untuk bergabung itu sejak kemarin. Nah, yang menjadi salah satu problem adalah bagaimana kemudian pola relasi antara PDIP dengan Pak Jokowi, pola relasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Dan kita juga yakin ini menjadi salah satu faktor yang kemudian menunda-nunda pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Karena tentu Pak Prabowo juga harus
merasakan harus memaintain perasaan dari Pak Jokowi itu sendiri. Nah, kompleksitas ini tentu berpotensi berubah secara drastis seiring dengan dinamika politik dan juga pola relasi kekuasaan ke depan. Oke, kalau begitu Mas Guntur, kalaupun nanti terjadi begitu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, sekalipun kemudian partai belum memutuskan arah pemerintahan ke depan akan bagaimana, apa negosiasi yang bakal ditawarkan PDIP atau PDIP minta untuk bisa bergabung kemudian ke pemerintahan Prabowo? Ya, tentu saja pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak bisa politik transaksional, Mas. Apalagi negosiasi dalam arti tawar-menawar masuk dalam kabinet. Saya kira dua pemimpin ini kan memiliki visi dan misi jauh ke depan dibanding persoalan kabinet atau menteri yang menjadi hak prerogatif dari presiden yang nanti akan dilantik, yaitu Pak Prabowo. Baik. Karena itu kami tidak akan bahwa pertemuan itu apakah transaksional, yang jelas pastinya bukan transaksional, dan itu juga bukan untuk tidak bisa dibaca apakah ingin di dalam pemerintahan, karena hal itu belum diputuskan. Dan biasanya kalau itu sudah ada keputusan dari Bu Ketua Umum, biasanya akan disampaikan terlebih dahulu dalam ke internal, kemudian juga ya kita akan bersiap. Nah, karena sampai saat ini tidak ada putusan itu, maka kami membaca pertemuan dua tokoh itu dalam arti silaturahim politik ya, untuk menjaga kondisi, untuk menjaga suasana di masa transisi dan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo yang nanti akan dilantik. Terima kasih banyak para narasumber untuk diskusinya kali ini, Pak Mariza Patria, Mas Guntur Romli, dan Mas Ahmad Khairul Umam. Selamat sore semuanya.